Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Baik, hari ini kita akan masuk, karena mungkin kita Ramadan kemarin kan ibu-ibu hataman ya katanya ya. Ya, alhamdulillah hataman. Nah, karena ini juga sekaligus halal bihalal Idul Fitri, jadi mungkin kita akan bahas dulu sedikit dari Ramadan, Idul Fitri, Syawal gitu, boleh ya? Sip ya. Saya mendisklaimer, ibu-ibu, saya kesini bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan ya, tapi kita belajar bersama. Jadi ibu-ibu jangan ngerasa diceramahin, jangan ngerasa ditausiahin, jangan ngerasa lagi dikuliahin gitu, enggak gitu, kita sama-sama belajar. Nah, baik, kita akan mulai dulu, karena kemarin kata kuncinya adalah Idul Fitri itu ya, Idul Fitri. Saya mau membagi dua dulu, Bu, ya, supaya nanti kita ngerti tentang basic apa yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan ritual keagamaan gitu. Satu, siapapun yang terlahir ke muka bumi ini, mau nggak mau, suka nggak suka, langsung dia akan ditempelkan sebuah nilai, betul nggak? Betul nggak? Jadi setiap siapapun, bayi begitu brojol, langsung dia dikasih nilai. Dia langsung mengambil nilai, mengadopsi nilai dari luarnya gitu. Nih kalau ibu-ibu psikolog kan pasti tahu, Gustav Young tuh bilang pasti langsung dapat persona gitu kira-kira. Masih ingat Bu persona nggak? Ya, persona itu masking itu topeng. Artinya setiap orang pasti akan mendapatkan nilai dari luar. Termasuk agama, kita milih nggak Bu? Hah? Milih nggak? Enggak. Jadi langsung dikasih. Berarti kita langsung diberikan, langsung dikasih, langsung diinstalkan sebuah nilai, sehingga rata-rata orang yang lahir di keluarga Islam, karena dia udah ngerasa udah Islam, jadi dia biasanya langsung masuk kepada yang namanya tradisi Islam. Ya, tradisi itu kan sesuatu yang sudah diulang-ulang, dikerjakan gitu. Makanya ibu maaf ya, ini berdasarkan penelitian saya nih, orang yang justru pindah dari agama lain ke Islam, biasanya pengetahuan Islamnya lebih bagus, Bu. Betul nggak? Nah, karena dia niat gitu. Kan yang lahir belum tentu niat, betul nggak? Tiba-tiba aja. Yang menarik, dia memiliki tradisi dengan identitas Islam, udah merasa menjadi Islam. Sampai sini oke? Oke? Nah, sekarang saya mau nanya dulu. Ibu-ibu, kita pemanasan dulu boleh ya? Nah, pemanasan biasa. Pertanyaan. Islam itu kira-kira tradisinya atau nilainya? Nilainya. Maka yang kedua, di luar namanya tradisi, kita bicara tentang value. Ya, berbicara tentang value. Berarti kalau kita mau bicara dalam konteks Islam, di Quran ada kata-kata inna dina indallahil Islam, yang terbaik adalah Islam, yang diridhoi adalah Islam. Kira-kira lagi bicara tradisi atau value? Sip, mantap.
Berarti orang yang rajin mengerjakan tradisi Islam, orang yang identitasnya Islam, belum tentu diridoi. Betul nggak? Berarti kita jangan ngerasa aman kalau KTP-nya, kalau Islamnya baru ada di KTP. Jangan ngerasa aman kalau tradisi-tradisi Islamnya udah rajin dikerjain, tetapi tidak masuk kepada value yang namanya Islam. Sampai sini oke? Oke? Kira-kira, maaf ya, yang kebanyakan dilakukan itu tradisinya atau value-nya? Jelas. Makanya Indonesia orang Islamnya paling banyak, tapi korupsinya tinggi, Bu. Betul nggak? Kejahatannya tinggi, nggak termasuk 10 besar negara paling bahagia sedunia, nilai literasinya rendah, dan seterusnya lah gitu kira-kira. Yang dimana jangan-jangan kita ini menjalankan taat tapi tidak paham gitu. Jadi kalau ada orang taat jangan terlalu happy, Bu. Ih, taat ya, iya. Tapi jangan-jangan nggak ngerti-ngerti amat juga gitu. Betul nggak? Sip ya. Makanya saya mundur dulu ke Ramadan nih. Punten-punten ya, mohon maaf. Di bulan Ramadan semua orang yang KTP-nya Islam disuruh puasa nggak? Nah, mulai nih, mulai. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Berarti pertanyaannya, kalau iman itu ngomongin tradisi atau value? Nah gitu. Berarti pertanyaannya, kemarin kita udah bahas, ibu-ibu maaf ya, Ramadan perjalanan bukan? Perjalanan. Kalau perjalanan menyampaikan kita ke satu titik nggak? Ibu-ibu dari rumah ke sini menuju nggak? Nah sekarang pertanyaannya, berarti Ramadan menuju kepada tempat sesuatu nggak? Kan Idul Fitri tadi. Idul Fitri artinya apa? Kembali ke fitrah. Disuruh kembali, disuruh menuju. Jadi Ramadan perjalanan kembali menuju. Oh tadi menuju, sekarang kembali Gimana beda-beda Berarti yang menarik Ramadan itu justru mengembalikanmu. Paham? Berarti kalau mengembalikan, disuruh kembali ke titik yang gini. Ibu-ibu, fitrah artinya apa sih? Gini, suci itu maksudnya apa? Jadi kalau baju saya baru dicuci, suci nggak? Katanya bersih tadi. Suci bersih itu maksudnya apa? Tidak ada noda. Ini berarti suci? Nggak ada noda? Bukan. Suci itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini baru suci. Nah pusing nggak? Pusing. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 5, itu nggak suci namanya. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 6, itu nggak suci namanya. Jadi kesucian adalah 2 tambah 2 sama dengan 4, artinya apa? Dia memang seapa adanya, tidak dimodifikasi seutuh-utuhnya. Maka fitrah itu artinya original. Seperti waktu lahir, betul. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya, 4 ditempatkan di 2 tambah 2, pas nggak kira-kira? Maka menempatkan sesuatu pada tempatnya, bahasa Arabnya namanya halal gitu. Apa Bu? Makanya habis Idul Fitri ada halal nah, sebenarnya itu tradisi aja sih. Ibu-ibu nggak akan dapat ini di Arab, di mana nggak ada, cuma di Indonesia yang ada. Tetapi menjadi halal itu artinya menempatkan sesuai dengan posisi. Berarti kalau dia menempatkan sesuai sama posisi, dia tahu diri. Contoh. Kalau ada orang pakai topi di kepala, sesuai posisinya nggak? Iya. Kalau pakai sepatu di kaki, sesuai posisinya nggak? Kalau kebalik, baru itu tidak halal namanya. Jadi fitrah dan halal itu satu kesatuan untuk apa? Menempatkan kembali pada posisi yang semestinya. Namanya jadi proper.
proper nanti dalam perilaku disebut soleh. Maka beramal soleh artinya melakukan tepat guna, sesuai yang seharusnya gitu. Nah ini hati-hati nih, pulang ngaji langsung ngerasa, iya aku solehah, kenapa baru pulang ngaji? Belum. Ya habis hataman, iya aku solehah, kenapa baru hatam? Belum. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan belum menempatkan pada posisi tertentu yang tepat, itu belum presisi, itu belum yang namanya fitri. Contoh ya, contoh. Kalau kita berbuat baik, kata-katanya beramal soleh, berarti berbuat baik itu jangan lupa. Nah, saya ngomong value-nya dulu nih. Kita langsung to the point dulu ya, 5 aja hari ini. Duh 5 kebanyakan nggak ya? Ya nggak apa-apa lah. Cukup lah. Kurang. Antar juga lupa lagi ya. Jangan. 1, value dari Islam itu nomor 1 baik. Tapi juga benar. Maka baik dan bahasa Qur'annya namanya ma'ruf. Berarti baik dan benar itu proper. Kalau dilakukan sesuatu yang proper jadi soleh gitu. Makanya bukan beramal baik, bukan. Beramal soleh. Contoh. Kalau ada orang jatuh di sumur mau berbuat baik, ya jangan dikasih 500.000, jangan. Karena dia perlu tali. Berarti nolong sih, tapi tolong nih 500.000, udah pergi aja. Nggak nolong namanya. Nolong tapi tidak beramal soleh. Paham? Oke nggak ini? Ibu-ibu pakai batik, bapak-bapak pakai batik keundangan, proper nggak? Nah gitu. Kalau ibu-ibu pakai batik ke pantai, proper nggak? Ya janganlah gitu. Kalau ke pantai, bikini, proper nggak? Proper. Yang jangan pakai bikini ke undangan, jangan. Gitu. Sip ya. Tapi ibu-ibu jangan pakai bikini, udah ya jangan. Sampai sini oke? Oke ya. Jadi ini lagi berbicara tentang sebuah proper way, sebuah ketepat gunaan agar kita kembali ke suci, di mana suci itu ya 2 tambah 2 sama dengan 4, udah nggak ada debat lagi gitu. Sip? Oke? Berarti fitrah itu bisa diartikan juga dengan kata-kata origin. Your true origin, keaslianmu. Pure. Jadi suci itu artinya apa? Asli. Asli. Contoh. Ibu-ibu kalau beli tas, mending yang KW, mending yang asli. Nah, gitu. Harganya beda nggak? Beda. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, kenapa kita disuruh kembali ke asli? Karena jangan-jangan kita sudah terjebak dalam kepalsuan. Kan mau nggak mau, suka nggak suka, dalam hidup ini kita akan merekam surrounding kita, Bu. Yang tadi persona tuh, brojol, ibu kita rekam, ayah kita rekam, teman kita rekam. Kita ini semua kumpulan dari persona-persona sama siapapun kita ketemu dan kita hidup gitu. Betul nggak? Iya. Maka orang yang kita idolakan, kita akan bisa mirip perilakunya dengan dia gitu. Pun sebaliknya, orang yang kita benci lama-lama kayak dia juga gitu kira-kira. Beneran, Bu. Karena kenapa? Kita punya mirror neuron gitu. Artinya apa? Kita yang asalnya original udah ketempelan banyak persona. Akhirnya apa? Bingung. Aku yang sejati yang mana ya gitu. Oke sampai sini? Paham ya? Artinya kalau kita bicara konteks perjalanan Idul Fitri adalah dari sesuatu yang palsu dikembalikan kepada yang asli. Karena keaslian kita ini sudah ketutupan sama sesuatu yang palsu gitu. Makanya perlu yang namanya Ramadan. Ramadan artinya apa sih?
Nah, mulai. Bukan membakar. Ya bolehlah membersihkan, tapi Ramadan itu kan artinya pembakaran. Ramadan itu kan artinya sangat panas hingga membakar. Artinya apa? Saat kita meramadankan yang palsu, berarti yang palsu hilang nggak? Yang tersisa hanya yang asli gitu. Makanya masuk ke potensi yang namanya Ramadan. Berarti pertanyaan saya, maaf nih ya, kalau ngomongin palsu asli lah, original lah, ini lagi ngomongin tradisi atau value? Value udah jelas. Berarti kalau ngomongin value, itu terletak pada hardware kita atau software kita? Pada jasad kita atau pada jiwa kita? Perilaku seseorang gara-gara tangannya atau gara-gara sikap jiwanya? Kalau jiwanya terluka, maka ucapannya akan menyakitkan. Maka orang yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, yang buruk, itu datang dari jiwa yang terluka. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, akhlak, keputusan perilaku, datangnya, sumbernya jasad atau jiwa? Jiwa. Berarti value urusannya sama jasad atau jiwa? Nah gitu. Sip. Berarti puasa urusannya jasad atau jiwa? Dua-duanya kan ada nggak makannya. Bener nggak ini? Nah, berarti sholat urusan jasad urusan jiwa? Dua-duanya. Umroh urusan jasad urusan jiwa. Nah, kalau puasa urusan jasad mulu namanya diet. Kalau umroh urusan jasad mulu namanya wisata. Kalau sholat urusan jasad mulu namanya senam. Betul nggak? Kenapa? Karena tidak melibatkan value. Ibu-ibu kemarin hataman itu urusan jasad urusan jiwa. Yang dihatamkan ngerti isinya nggak? Nah gitu. Iya. Ya, ibu hataman YouTube Quran nyala, dua-duanya bunyi, nggak ngerti-ngerti juga. Tapi bagus juga sih. Seenggaknya waktu ibu-ibu hataman, ibu nggak ngegosip, bener nggak? Nah udah, itu udah bagus. Minimal lah. Sip ya. Maka sesuatu yang tidak terikat kepada value itu hanya akan terjebak dalam wilayah yang namanya ujung-ujungnya apa coba? Ikut-ikutan. Yang lain gitu ikutan, yang lain gini ikutan. Begitu nanti ditanya, kenapa sih harus gitu? Udah dari dulu juga gitu. Berarti bisa jadi korban tradisi nggak kira-kira? Iya. Nah jadi masyarakat kita tuh ngerasa islami karena Islamnya banyak, tapi jangan-jangan yang diikutin tradisi-tradisi yang nggak ada value-nya gitu. Kecil maksudnya. Sip ya? Oke? Oke nggak ini ibu? Paham ya? Nah, satu lagi. Satu value Islam tadi apa, Nah, kalau baik dan benar udah jadi ma'ruf, akan keluar namanya beauty, indah. Kalau nggak indah nggak Islam, Bu. Beauty itu harus ada, maka the beauty of God. Maka Tuhan itu punya sifat feminin nanti. Gitu ya. Sip ya. Kalau udah tiga-tiganya ada damai di situ. Nah, ini salam. Ibu kalau habis sholat ada salam kanan, salam kiri nggak? Iya, assalamualaikum bukan password masuk rumah, bukan, Bu. Assalamualaikum. Yang ngejawabnya, salam. Ini kayak password ketemu password, betul nggak? Tapi kalau orang sadar ngomong, saya membawa kedamaian. Waalaikumsalam. Saya pun menerima dengan kedamaian. Ini ngomongnya assalamualaikum, begitu masuk, tahu nggak? Ngejelekin orang, gimana sih? Sip ya. Sehingga jangan-jangan kalau kita bicara dalam konteks apapun yang dilakukan, justru malah bukan pada value tapi pada tradisi. Dan yang paling terakhir, makna Islam itu adalah to liberate, untuk membebaskan, bukan menggenggam, mencengkram, memaksa, bukan. Contoh ya. Kemarin, ulang dulu lah sekali lagi. Kemarin yang disuruh puasa orang yang beriman nggak? Iman itu urusan jasad, urusan jiwa.
Ibu, kayaknya kita nggak harus bahas lagi ya, jasad, jiwa, ruh, udah paham ya? Paham nggak ini? Oke, seenggaknya gini lah. Ini jasad adalah kendaraan, hardware. Tapi perilaku jasad yang mengontrol jiwa. Bahasa Arabnya nafs. Pertanyaan, ibu-ibu bisa ngelihat orang sholat nggak? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Bisa ngelihat orang sholat nggak? Nggak bisa. Yang dilihat gerakannya. Bener nggak ini? Karena sholat itu kualitas hubungan jiwa yang terkoneksi kepada Allah, gitu kira-kira. Kan nggak kelihatan ya, begitu ibu bilang, wih ini terhubung sama Allah, ini terhubung, kan nggak ada. Belum tentu. Betul? Oke. Apalagi puasa. Yang ada gerakannya aja kita nggak tahu, apalagi nggak ada ciri-cirinya. Lemah sih. Kan kita nggak tahu orang keluar dari warteg nih siang-siang, muka-mukanya pura-pura gini, nggak tahu. Betul nggak? Maka di semua rukun Islam yang justru tidak dilakukan, tidak melakukan itu cuman puasa. Makanya dia spesial dalam tanda petik. Contoh, syahadat ada kata-katanya nggak? Ada tuh, asyhadu Allah ya. Sholat ada gerakan, ada. Zakat ada ngasih, ada. Umroh ada pergi pulang. Semuanya bisa ditampakkan kecuali puasa. Betul nggak? So that's why dalam perspektif tasawuf ketika bicara puasa, puasa itu langsung buat aku, kata Allah. Kenapa? Betapa ini punya nilainya top banget. Cuman gara-gara tradisi, ini orang Ramadan ngapain coba kerjaannya? Bulan pesta kuliner, udah aja. Iya, urusannya bukber di mana, makan apa? Bukber di mana, makan apa? Bener nggak ini? Yang akhirnya cuman ini dilakukan, tapi ininya nih nggak tumbuh gitu. Ya, sip ya. Ini tuh kita harusnya bahasnya sebelum puasa sih, tapi udah lewat, gimana ya? Ini bakal buat tahun depan aja ya. Iya, pas mau puasa lupa lagi ya. Tapi nggak apa-apa, udahlah Bu ya. Yang penting bertumbuh gitu. Nah, sekarang dikit lagi baru kita mulai ya. Dikit lagi aja, satu lagi. Yuk. Sekarang kita rangkai dulu. Ibu mangga. Sekarang kita rangkai dulu nih. Kita rangkai dulu. Ada jasad, ada jiwa. Si beriman itu udah pasti lagi memanggil jiwa. Berarti kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, itu lagi memanggil nggak? Yang dipanggil jasadnya atau jiwanya? Mantap. Pertanyaan. Berarti kalau kita artikan secara sederhana untuk mudah kita pahami, ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai jiwa-jiwa yang terpanggil. Yang apa Bu? Berarti kira-kira itu dilakukan atas dasar panggilan atau keharusan? Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu. Dengerin dulu. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Ini spesifik nggak? Buat semua orang nggak? Enggak toh. Sekarang saya tanya, Al-Baqarah 269, yu'til hikmah mayyasya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia berarti semuanya dapat nggak? Enggak. Siapapun dikehendaki oleh Allah. Pertanyaan saya, kita, ibu, saya, semua orang dapat hikmah atau tidak? Yang menentukan siapa? Nah, mulai lagi nih. Gini. Ibu-ibu hidup ada ujian nggak? Yang ngasih ujian siapa? Nah, pagi hari makan cabai, sakit perut, diare. Diare gara-gara Allah, gara-gara makan cabai. Yang makan cabai siapa? Nah gitu. Berarti begitu diare, begitu makan cabainya enak, banyak begitu. Allah mengujiku dengan diare. Kan aneh. Bener nggak ini? Berarti semua yang terjadi sama kita
Intisarinya adalah konsekuensi, titik. Sebab akibat apa yang kamu lakukan akan kembali, apa yang kamu tanam akan berbuah. Itulah nanti message takwa. Takwa itu artinya waspada. Karena nih ibu-ibu, tolong sadari satu hal ini. 95% yang kita lakukan keseharian enggak sadar, udah gitu aja. Kenapa? Karena 95% yang kita lakukan hanya mengulang-ulang kebiasaan, tradisi, that's it. Ini ibu-ibu mau hataman tiap tahun, punten ya, mau ngaji tiap hari, ibu-ibu nggak ngerubah kebiasaan, nggak akan ngerubah value, nggak akan. Kenapa? Karena yang akan berubah bukan masalah yang diketahui, tetapi yang dilatih untuk merubah yang namanya kebiasaan. Sepakat nggak? Clear? Jadi mau ngaji, pulang tetap marah-marah, tetap pelit, tetap bete, tetap dendam, nggak ngaruh, Bu. Akhirnya pengajian cuma jadi obesitas pengetahuan, tahu banyak. Tapi hidupnya gitu-gitu terus. Kenapa? Karena aku tidak merubah value. Kenapa aku tidak merubah value? Karena aku tidak merubah kebiasaan. Oke? Aduh, jadi diam gini. Oke nggak ini? Berarti siapa yang menentukan kita terpanggil atau tidak? Saya. Berarti seseorang yang melakukan Ramadan penuh dengan keimanan, dia akan melakukan bukan karena tradisi, tapi karena aku sadar aku perlu berpuasa gitu. Terpanggil, bukan terpaksa. Nah, ibu-ibu kemarin puasa terpanggil atau terpaksa? Yang benar. Atau karena udah kebiasaan aja? Yang lebih asik puasanya kenapa? Aduh, nggak enak sama tetangga gitu, tetangga urusannya gitu. Paham ya? Paham ya? Berarti kalau tradisi dilakukan tanpa sadar, merubah value nggak? Enggak. Makanya disebut beriman. Iman itu artinya apa? Orang yang melakukan atas dasar sadar. Di satu sisi iman itu artinya karakter. Maka kalau kesadarannya di-upgrade, karakternya berubah. Di situ kunci dari keimanan yang dinamis gitu kira-kira. Oke? Oke? Berarti mengerjakan itu lebih baik terpaksa atau lebih baik sukarela? Nah, gitu. Cuman karena udah ditakut-takutin dari kecil, kalau kamu nggak sholat, nggak puasa, dosa, masuk neraka, masuk ke subconscious mind kita nggak kira-kira? Iya. Sehingga tanpa sadar ngerjainnya, udah ini dari dulu tradisi, 95% kebiasaan, udah jadi habits. Makanya jadi bulan pesta kuliner. Value-nya nggak berubah. Ada bagusnya nggak? Ada. Menunjang roda perekonomian, bagus, Bu. Jadi semua laku, cendol laku, baju laku, betul nggak? Iya, meskipun value-nya nggak naik, tapi at least bagus gitu untuk ekonomi gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Sip ya? Oke? Oke. Nah, tetapi Idul Fitri ini kaitannya bukan sama ekonominya, bukan. Tapi sama value dirimu yang sejati. Konteksnya adalah nafs yang menuju kepada esensial fitrahmu gitu. Oke, sampai sini? Ya, kita runtut lagi nih. 1, kita nggak bisa kabur dari habits, Bu, nggak bisa. Nanti kita ngerti musuh besar kita tuh habit sebenarnya. Kenapa bangun tidur tuh semua udah otomatis, Bu? Dah aja. Dan saat kita memutuskan sesuatu otomatis, berarti kita tidak membaru. Maka tubuh menua, jiwa belum tentu membaru. Karena kenapa? Lah diulang-ulang mulu tradisinya, diulang-ulang mulu kebiasaannya. Akhirnya apa? Dilakukan berulang-ulang sehingga kita nggak punya kekuatan lagi untuk mengontrol diri. Kenapa? Karena diriku dikontrol oleh pihak lain yang namanya habits, kebiasaan. Ibu pernah nggak tahu nih pengajian aku tuh memaafkan tuh bagus, tapi memaafkan mudah apa susah? Nah, udah tuh habits jawabannya juga.
Betul nggak? Berarti aku tahu harus memaafkan, tapi kebiasaan lama tidak mengizinkan. Berarti yang diketahui, kalau tidak dilatih untuk dilakukan, nothing to change. Yang bahaya, ngerasa makin tahu, tapi tidak dialami. Nanti pengetahuannya dipakai debat mulu gitu. Urusannya nyalahin orang mulu. Karena kalau kita punya kebiasaan judgment, Bu, pengen komen aja. Nanti gara-gara sering ikut pengajian, dikit-dikit sekedar mengingatkan. Ini nyebelin banget ya. Ngingetin mulu sama orang gitu misalnya. Kepo gitu misalnya. Sip ya? Oke ya? Jadi petanya jelas dulu nih. Ada tradisi, ada value. Means berkaitan sama jasad dan jiwa. Kita kaitkan dengan Idul Fitri kembali kepada original. Jadi kita punya 4 variabel nih. Ya, satu-satu kita pretelin. Nah, ini nanti value-nya ada di sini. Nah, saya mau ngomongin dulu kebebasan nih. Contoh, ada nggak ibu-ibu di sini kalau beres sholat zuhur, misalnya abis zuhur, aduh tenang abis zuhur, ada nggak? Nah, berarti tadi waktu sholatnya berat ngerjainnya, berat banget. Iya. Makanya abis sholat tenang, betul nggak? Makanya sholatnya Allah rakaat 2 rakaat berat gitu. Gitu. Ya, jadi jangan-jangan sholat untuk menenangkan, melepaskan yang berat, nggak ngerti-ngerti amat juga isinya gitu. Bener nggak ini? Sehingga jangan-jangan di sini nih lagi-lagi. Sip ya? Jadi sholat urusan jasad, urusan jiwa. Nah, sih mantap. Nah, ini. Puasa urusan jasad, urusan jiwa. Dua-duanya. Nah, yuk, kalau kita udah ngerti sekarang mapnya, petanya, satu lagi deh. Jadi Idul Fitri menuju atau kembali? Kembali. Jadi perjalanan Ramadan itu menjauhkan atau mendekatkan? Makanya di awal kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sip? Oke? Nah, fitrah berarti sesuatu yang original. Berarti kalau original nggak berubah, nggak pernah kemana-mana, dia stay same, sama terus. Oke? Contoh ya supaya gampang. Di tempat ini kursi bisa berubah nggak tempatnya, posisinya? Meja? Ibu-ibu kalau datang ke sini nggak pengajian mungkin nggak banyak kursi, betul nggak? Berarti semua perabotan di sini bisa berarti perabotan fitrah bukan? Hah? Kan tadi saya bilang fitrah sesuatu yang tidak berubah. Udah nggak berubah, nggak akan mengalami perubahan apapun aja udah. Sip? Berarti kalau di sini yang berubahnya kursi, meja, whiteboard, piano, bisa diotak-atik nggak? Berarti yang tadi kita sebut di sini itu fitrah bukan? Sip, mantap. Kenapa? Karena bisa dirubah. Yang nggak berubah di sini apa? Yang ibu-ibu tiap kesini nggak pernah berubah, ruangannya. Karena ruangan, space nggak pernah berubah, yang berubah adalah aksesorisnya. Jadi kembali ke fitrah adalah belajar untuk menjadi manusia ruang, space. Jangan sibuk dengan manusia aksesoris gitu maksud saya. Artinya kalau kita udah jadi manusia ruang, apapun yang datang ke kehidupan kita, saya siap meruangi gitu. Clear nggak? Karena sekarang pindah, tetap ruangannya mah ini, nggak kemana-mana. Oke sampai sini? Dapat analoginya? Nah, sekarang saya tanya, jasad fitrah bukan? Nah, bingung nih. Iya, berarti fitrah bukan? Bukan apa? Nah, bisa pindah, bisa berubah. Ibu ngaca 10 tahun, 15 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Beda. Lebih lucu yang mana? Sekarang. Itu saya nanya ini kemana-mana ya. Di mana-mana saya nanya pasti jawabannya sekarang. Gitu Bu, bagus Bu ya. Itu tipikal memang pede, bagus banget, bagus ya. Bagus benar. Ya,
Berarti tubuh fisik berubah nggak? Berubah. Fitrah bukan? Sip, mantap. Berarti tubuh fisik berkaitan sama ilaihi rojiun nggak? Ih, pulang ke Tuhan nggak? Kan gini. Ibu kalau di terminologi orang Sunda ya, ada kata-kata gini Bu. Mulih kajati, mulang ke asal. Pernah dengar nggak? Mulih kajati itu yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari sumber kembali ke sumber. Berarti tubuh fisik nggak akan pulang ke sumber. Kenapa? Karena dia mah datangnya dari saripati tanah. Maka fisik berubah fisik, bukan fitrah. Oke? Sip? Berarti ini yang kita pakai. Contoh-contoh. Kalau saya pegang tangan, ditanya, ini tangan siapa? Dijawab, tanganku. Kepala siapa? Kepalaku. Kaki siapa? Kakiku. Perut siapa? Perutku. Semuanya ada ku-nya nggak? Ya dong. Ku-nya itu siapa? Gini. Oh, jangan gini lah, spidol aja lah. Spidol kalau masih di toko punya saya bukan? Nah, sip. Begitu dibeli. Jadi spidolnya siapa? Begitu ditanya, ini spidol siapa? Ibu jawab siapa? Apa? Nah, akunya tuh yang mana? Ini mah dada. Keseluruhan mah tubuh. Ayo pusing nggak? Iya, makanya kenapa esensi dari semua konteks pembelajaran itu adalah mengenal diri. Betul. Nah, nanti siku itu kaitannya sama fitrah. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Dah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ulang. Fitrah tadi apa artinya? Origin. Berubah atau tidak? Tidak. Berarti sesuatu yang tidak berubah namanya fitrah. Tubuh berubah nggak? Berubah. Clear? Berarti tubuh fitrah bukan? Bukan, karena tubuh ini kendaraan yang ada masa expirednya. Betul nggak? Maka kalau udah expired, tanah kusir, beres. Iya. Kok ngeri? Ibu-ibu mati pasti nggak? Ya terus kenapa takut sih? Gini. Kita dengar mati gara-gara takut matinya atau gara-gara takut konsep matinya? Konsepnya, konsep dibentuk di sini nggak? Nah, itu nanti ada di tradisi nih. Makanya Bu, maaf ya, orang yang tidak bisa merubah pola pandang, pola pikir, dan pola paradigma hidupnya, dia nggak akan membaik hidupnya. Karena dari dulu dijejelin mati akan melewatin satu jembatan seperti rambut dibelah 7, betul nggak? Iya, yang ngomongnya aja belum pernah gitu loh. Bener nggak? Berarti dia ngedongeng nggak? Dongeng. Jadi kalau kita takut tentang mati, takut terhadap apa? Dongeng. Nanti kalau jatuh ke kiri akan ada neraka, betul nggak? Di neraka ada api gunting lidahnya. Sampai saat ini belum ada yang ngalamin itu, benar nggak? Iya. Tapi jadi takut nggak? Ya memang ada di Quran sih. Tapi Quran itu kan informasi, betul nggak? Yang nanti kita mengerti dalam konteks realitas. Nah itu nanti kita bahas lebih dalam. Tetapi maksud saya, jangan-jangan apa yang kita sekarang dijadikan tradisi dan pola pikir datang dari yang namanya konsep. Contoh ya. Ada orang nyebelin. Dia menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Berarti yang bermasalah dianya atau maknanya? Nah gitu. Selama maknanya nggak dirubah, dia tetap nyebelin nggak? Iya. Nah, maunya kita, dianya berubah, maknanya nggak berubah. Wassalam, selesai. Nggak beres-beres sampai kapanpun gitu. Betul nggak? Sip? Jadi mati itu hal yang menakutkan, menyenangkan.
Ibu suka aneh-aneh aja. Gini. Innalillahi wa inna ilaihi, dari Allah akan kembali ke, berarti kalau mau kembali ke Allah ini namanya rumah sejati pulang. Betul? Pertanyaan dulu ini di level-level basic aja dulu. Pertanyaannya, mau pulang ke Allah perlu gitu nggak kira-kira? Ya kira-kira kalau mau pulang utuh, berarti kematian adalah jalan pulang. Kalau kematian adalah jalan pulang, berarti kematian adalah jembatan supaya kita nyampe. Berarti orang yang mati, dia lagi melakukan perjalanan pulang. Nyampe nggak? Which is itu baik atau buruk? Ya kan mau pulang. Gini. Ibu-ibu dulu waktu SMA di kelas ada bel pulang, happy nggak? Kenapa? Pulang. Berarti mati bel pulang bukan? Harusnya happy nggak? Nah gitu. Iya. Paham nggak? Nah karena diceramahin dengan dongeng yang penuh dengan konsep, jadi takut gitu kira-kira. Sip ya? Makanya Bu, punten mohon maaf ya, saya nggak pengen ngedongeng Bu, saya mau ngajak nanya aja udah. Soalnya Ibu kalau didongengin mulu, nggak critical thinking-nya nggak nyala, terus takut sama konsep lama, diem terus di situ gitu. Sip ya? Paham maksud saya? Oke. Oke ya? Oke. Duh, dari mana ya kalau gitu ya? Gini. Ulang ya. Berarti tubuh fisik fitrah bukan? Kenapa? Asih, mantap. Berarti kalau tubuh fisik bukan fitrah, dia hanyalah kendara. Maka tubuh fisik ini kaitannya hanya dalam konteks biologis kita sebagai manusia. Oke? Dan kaitan biologis kalau kita kaitkan nanti dengan ayat-ayat Quran, sesuatu biologis itu dalam bahasa Quran disebut basyar. Basyar itu nanti ada kaitannya dengan hewan. Apa Bu? Hewan. Berarti leher ke bawah kita itu hewan. Makanya kita disebut hayawan natikun, hewan yang berpikir. Berarti kalau berpikir nggak dipakai lagi jadi apa? Nah gitu. Berarti gini Bu, makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna siapa? Kenapa? Dikasih akal. Akal untuk mikir nggak? Berarti kalau jarang mikir pakai akal nggak? Jadi apa dia? Maka urusan hewan cuma ada 3, makan, minum, reproduksi, udah aja. Pokoknya dikit-dikit urusan makan, dikit-dikit urusan makan, dikit-dikit urusan kenyang, tidur. Berarti kalau kaitan hidup hanya urusan makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi, itulah masih di level orang namanya. Orang masih di level biologis, belum masuk kepada tahapan yang disebut nas atau yang namanya manusia. Berarti pertanyaannya, kalau kita terjebak dalam konteks biologis cuman memenuhi lapar makan, keinginan beli, lapar makan, keinginan beli, reproduksi diulang-ulang, berarti kita masih dalam tahapan orang yang belum transform menuju manusia. Padahal tugas kita nggak ngurusin hanya biologis gitu loh Bu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh ya, di sini ada makan, minum, reproduksi. Waktu puasa makan, minum, reproduksi diatur nggak? Iya, supaya kamu nggak jadi hewan gitu loh Bu. Yang namanya hewan itu ciri-cirinya reaktif. Tapi kalau manusia responsif. Kalau hewan ada trigger, wush. Ada trigger, wush. So, yang punya kucing, main-mainin kucing tuh pakai alat-alat main, set ikut nggak? Set ikut nggak? Berarti dia bergerak atas dasar apa yang terjadi di luar dirinya, betul nggak? Itu namanya reaktif. Jadi kalau ada orang marah gara-gara orang lain nyebelin, dia reaktif nggak? Nah, berarti levelnya di sini nggak?
Nah, makanya disuruh puasa supaya lepas kontrol dari kekuatan biologikalnya menuju kepada kemanusiaannya gitu. Makanya perjalanan Quran dari hewan ternak sampai manusia, Al-Baqarah sampai Anas. Makanya di keimanan ini target akhirnya disuruh jadi orang yang takwa. Jadi orang yang beriman pasti takwa nggak? Belum tentu. Maka keimanan dilatih oleh puasa supaya naik level gitu kira-kira. Oke Bu? Sip. Nah, sekarang saya tanya, keaslian kita tubuh biologis ini bukan? Tubuh biologis ini fitrah bukan? Bukan. Jadi ibu-ibu perlu sadar tubuh biologis ini nih, ini barang second. Pas mati ke tanah nggak? Dia menyerap tanah jadi tumbuhan lagi nggak? Dimakan sapi, sapi dimakan sama ayah, jadi sperma, jadi tubuh lagi nggak? Iya. Terus mengalami repetisi. Oke? Jadi berarti tubuh ini hasil repetisi evolusi nggak kira-kira? Ya, jadi nanti besok-besok ibu kalau lagi ngaca, ya ampun ini second nih, gitu. Karena dia mengalami repetisi gitu. Paham ya? Apa moral story-nya? Nomor satu Bu, saat tahu tubuh fisiknya aja barang second, udahlah hidup ini nggak usah ngerasa penting gitu loh Bu. Nggak usah ngerasa paling gitu, udah biasa aja. Kenapa? Tubuhnya aja second gitu. Makanya kata kunci dalam konteks yang namanya value tertinggi yang diajarkan sama Nabi Muhammad itu poinnya adalah jadilah orang yang humble gitu. Once nggak humble, udah selesai. Sekarang tahu dikit nyalahin orang, coba gimana Bu? Baca satu kitab, menyalahin orang yang udah baca 1000 kitab gitu misalnya. Akhirnya jadi merasa lebih benar, merasa lebih baik. Setahu saya, emang pengetahuannya selimitasi apa sih gitu? Betul nggak? Dan nanti kita mengerti bahwa siapapun kita punya limit. Makanya hashtag kita, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Jadi lebih baik mencari tahu daripada nah gitu. Oke Bu? Sip ya? Jadi indikator parameter Idul Fitrinya sukses, dirinya semakin humble. Nih nomor satu. Semakin rendah hati. Makanya kalau pinjam hadis sedikit ya, Nabi Muhammad pernah ngomong gini Bu, tidak akan ada orang masuk surga kalau dia membawa satu atom loh, satu zarah kesombongan. Jadi sombongnya satu atom aja udahlah surga, jangan pengen gitu kira-kira. Ibu-ibu mau masuk surga nggak? Mau. Duluan mau nggak? Iya, suruh duluan nggak mau, gimana ya? Iya, sok ibu-ibu duluan, kalau keren kasih tahu nanti WhatsApp saya ya. Nah, kasih tahu, ih surga indah gitu ya, sok ibu duluan lah. Oke sampai sini, paham ya? Nah, ini jam berapa nih? Nah, berarti kalau kita masih terjebak dalam makan minum reproduksi, istilahnya kita masih terjebak ke dalam, kalau pinjam dari Imam Ghazali, di level karakter manusia ini disebut yang namanya bahamiyah Bu. Bahamiyah, urusan yang biologis. Ciri-cirinya masih lapar harta, tahta cinta gitu kira-kira. Dah urusannya harta terus, tahta terus, cinta terus gitu. Urusannya nggak jauh-jauh di sini aja. Berarti ketika dia terkekang di level ini, dia masih terkekang di level derajat yang paling basic gitu. Karena ini nanti basic nih. Oke ya? Makanya kebutuhan basic dipenuhi sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ibu-ibu makan lebih banyak pengen, lebih banyak butuh, yang mana? Pengen, padahal belum tentu lagi butuh, bener nggak? Kenyang sih, tapi yang sebelah buka citato pengen beli.
Ini berarti sama ketuhanan masih jauh nggak dari level biologis? Jauh, Bu. Ibu-ibu maaf ya, maaf banget ya. Maka kalau orang lapar udah nggak usah diajak ngomong Tuhan, Bu, udah susah. Udahlah, nggak nyambung. Kenapa? Karena dia masih lapar untuk mengisi nafsu-nafsunya gitu. Bu, udah. Mau diceramahin, mau disumpah pakai Quran, mau digimanain, kalau dia masih lapar di urusan ini semua, nggak ngaruh, udah. Ya, makanya pertumbuhan itu sesuai kapasitasnya masing-masing. Oke? Sip? Jadi tahu kenapa puasa nggak makan nggak minum, maksudnya tahu? Meregulasi biologis supaya tubuh biologis kita tidak memaksakan kehendaknya untuk dipenuhi terus gitu. Cukup memenuhi kebutuhan, lebih melepaskan keinginan. Ibu-ibu dalam hidup ada masalah nggak? Ya, dari jawabannya udah kedengeran sih. Aduh. Termasuk yang lapar ya. Ibu kalau lapar sekarang di belakang ada meja boleh ya, cemil-cemil boleh ya. Gini maksud saya, ibu-ibu jangan lupa yang namanya problem in life cuman satu. Jadi kalau ibu ngomong masalah aku tuh banyak banget, nggak ada, ilusi semuanya. The problem adalah satu. Apa coba? Apa yang aku inginkan nggak kejadian, udah gitu aja. Dan apa yang nggak kejadian tidak aku inginkan. That's the only problem in life. Titik. Betul nggak? Berarti semakin banyak keinginan semakin banyak masalah nggak? Konsekuensi nggak begitu? Berarti bukan nggak boleh punya keinginan, tapi tanggung jawab dengan keinginannya. Kan dalam hidup itu ada hukum yin yang ya, ibu bapak, ibu-ibu. Yin yang itu hukum berpasangan namanya. Kalau ada hitam pasti ada putih, kalau ada putih pasti ada hitam. Jadi nggak bisa punya pasangan nggak pengen nyebelinnya, nggak mungkin. Karena sepaket. Gak bisa sehat kalau nolak sakit, nggak bisa. Karena satu kalau orang gak nerima satu paket, berarti dia belum kembali ke fitrah. Berarti nomor satu humble, yang kedua penerimaan total 100%. Sehat aku terima, sakit aku terima, menyenangkan aku terima, menyedihkan aku terima. Dan dalam hidup rumusnya impermanen, tidak ada yang permanen. Bu, saya mau pinjam sama filsuf Jawa nih, namanya Ki Ageng Suryo Mentaram. Dia bilang gini, keren banget statementnya. Untuk diketahui, kata dia, dia tuh anak raja, jadi dia ngalamin jadi kaya banget, melepaskan titel anak rajanya, dia masuk ke level yang paling rendah. Jadi dia bisa ngomong gini, ketahuilah, kata dia, mau kamu sekaya apapun dan semiskin apapun, hidup itu sebentar senang, sebentar susah, udah gitu aja. Bentar-bentar senang, bentar-bentar susah, bentar lagi senang, bentar lagi susah. Artinya kalau kita mulai menyadari bahwa hidup ini tidak ada yang permanen, hidup ini dinamis, tidak ada cara lain untuk bisa mengalir, menerima apapun yang hadir gitu. Itulah yang disebut dengan yang namanya ikhlas. Jasad beres? Awas Bu, jangan terlalu banyak makan, hati-hati. Iya, penyebab kematian sekarang bukan kekurangan makan, tapi kelebihan makan. Udahlah, kebanyakan makan dekat sama gitu kira-kira Bu. Serius? Iya, artinya ini kalau nggak diregulasi selesai. Ibu-ibu maaf ya, ada orang belajar spiritual, wah top, tapi tubuhnya nggak dirawat Bu, olahraga nggak, makan jorok gitu misalnya, nggak bisa. Karena kenapa? Segimanapun keren yang nyetirnya, kendaraannya mogok, nggak kemana-mana Bu. Betul nggak? Sih. Jadi yang penting sopirnya atau kendaraannya? Dua-duanya. Ininya bagus, ini juga oke. Sip ya? Clear? Checklist ya? Paham ya? Dah. Nanti biological self ini kita akan bahas dari konteks energi. Nanti kita akan bikin 2-3 pertemuan lah tentang ini. Nah, saya loncat dulu ke sini. Tangan biologis bukan? Salah satu organ bukan?
Berarti spidol ini mau saya pakai nulis jahat sama mau pakai nulis baik tergantung tangan saya nggak? Tergantung jiwanya di dalam. Kan ini biologisnya aja. Betul nggak? Isinya jiwa apa, Bu? Keyakinan bukan isi outputnya. Satu, pikiran. Thought. Ada thought, ada mind. Beda ya. Thought itu pikiran, mind itu jiwa. Keseluruhan. Yang kedua, perasaan. Bahasa otak adalah pikiran, bahasa tubuh adalah perasaan. Jadi kalau tubuh lagi mau ngobrol sama ibu-ibu, dia keluar lewat chemistry perasaan namanya. Jadi kalau lagi enak, tubuh lagi ngobrol tuh. Aduh, tubuh lagi ngobrol tuh. Ini bahasanya pikiran, tubuh bahasanya feeling. Oke? Nah, basicnya namanya emosi. Jadi jiwa kita isinya apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Setiap pikiran mengeluarkan chemistry, kimia, maka tubuh kita ini pabrik kimia tuh. Kalau lagi happy, keluar serotonin. Stres dikit, keluar adrenalin. Lagi ada rasa-rasa gimana gitu, sweet, oksitosin. Ini cuma pabrik kimia. Dan yang menentukan itu adalah pikiran. Maka, emosimu menentukan perasaanmu, perasaanmu menentukan pikiran, pikiran menentukan chemistry, chemistry menentukan tubuh gitu. Sip? Pernah dengar nggak? Penyakit datang dari Nah gitu. Jadi pikiran bisa membuat kita sakit nggak? Iya. Kalau pikiran bisa membuat kita sakit, berarti sebaliknya pikiran pun bisa membuat kita sehat. Tergantung ibu mau pakai yang mana. Clear ya? Makanya yang tidak bisa mengontrol atau menjaga pikirannya pasti sulit menjaga ininya. Dimana pikiran, perasaan, dan emosi kalau sudah dalam konteks yang namanya habits, dia akan berjalan automatic. Oke, sampai sini? Sip? Paham ya? Pertanyaan. Ini kan jiwa nih. Jiwa tadi bahasa Arabnya apa, Bu? Nafs. Makanya nafs itu nanti berlayer-layer. Nafs yang jelek namanya nafsu. Kalau dalam bahasa psikologi, nafs ini disebut ego. Kalau Sigmund Freud tuh bilang, kalau egomu ke kanan, dia ngikutin super ego. Kalau egomu ke kiri, dia ngikutin id. Id adalah dorongan-dorongan biologis. Super ego adalah dorongan-dorongan moral yang sebenarnya yang seharusnya seperti apa. Jadi dia ada di tengah-tengah sebagai key player gitu. Berarti pertanyaannya, ini perlu dikontrol nggak? Perlu. Cuman kebanyakan bukan kita yang mengontrol, tapi kita yang dikontrol. Kita under program ini semua. Sampai sini oke? Contoh. Bu, tadi kita dikasih akal untuk mikir, betul nggak? Berarti kalau kita lagi berpikir, pikiran lagi tidak menggunakan kita. Maka, maaf ya, ini kata Gustav yang nih, kalau orang malas mikir, pasti kerjaannya menilai. Kira-kira kalau orang lagi ngegosip, lagi menilai nggak? Berarti sekumpulan orang yang ngegosip, sekumpulan orang yang lagi nggak mikir, udah gitu aja. Betul nggak? Artinya saat tidak berpikir, kita lagi dikontrol oleh pikiran. Jadi ibu-ibu ini tipe yang sering mikir atau yang banyak pikiran, yang mana? Iya. Yang bahaya, banyak pikiran tapi ngerasa lagi mikir. Aku lagi mikir, enggak, itu mah banyak pikiran aja sih gitu. Makanya Bu, maaf ya, kalau ininya nggak beres, switch off tubuh biologis yang namanya bobo pasti terganggu. Makanya orang insomnia kaitannya ke sini nih. Gitu. Sip? Oke? Berarti pertanyaannya, puasa hanya urusan biologis atau masuk ke jiwa juga? Ini justru nanti ini primernya.
Makanya urusan jiwa namanya saum, urusan biologis namanya siam gitu. Makanya di ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, tapi waktu niat nggak ada kata itu. Nawa itu, nah gitu. Sip ya? Berarti ada urusan mental, ada urusan fisik. Sip? Oke? Berarti kalau Idul Fitrinya sukses, jiwanya semakin tenang. Udah gitu aja. Makanya waktu yang disebut hari raya itu ada di surat Al-Maidah 5:110. Al-Maidah itu hidangan dari langit. Tapi waktu 1 Syawal sibuknya hidangan bumi, namanya opor, bener nggak? Iya. Makanya akhirnya jadi opor dosis. Ininya sibuk lagi. Oke, berarti puasa ada kaitan sama pikiran, perasaan, emosi. Oh, berarti puasa ada kaitan sama tubuh, berarti ada. Akhirnya ngerti, oh ya ampun, bukan aku harus puasa, aku perlu puasa gitu. Karena ternyata aku perlu juga meregulasi pikiran, perasaan, dan emosi. Maka bulan Ramadan 30 hari, tapi Ramadan seumur hidup. Ibu jangan beres Ramadannya sekarang. Jangan sampai di bulan Ramadan semua dermawan, 1 Syawal pelit lagi gitu ya, jangan atuh. Ya, sok di bulan Ramadan semua anak yatim piatu sold out, diundang buka bareng, susah nyarinya. Sekarang nganggur lagi Bu, sok nggak ada kerjaan. Iya, nyari yatim piatu di bulan Ramadan susah setengah mati. Kenapa? Udah di booking gitu. Sekarang jobless lagi sih gitu. Sip ya? Clear ya? Paham ya? Dah. Terakhir nih, sebelum kita masuk ke esensi nih. Ulang ya. Berarti ini jasad, ini jiwa. Jasad fitrah bukan? Bukan. Kenapa berubah? Oke? Jiwa fitrah bukan? Pikiran berubah enggak? Berubah. Perasaan berubah. Emosi berarti kalau berubah bukan juga. Makanya yang namanya spiritualitas itu yang bukan jasad, yang bukan berarti satu lagi dong. Nah, nanti ujungnya kalau dalam bahasa Quran disebut sang ruh. Makanya yang sejatinya diri kita kalau dalam perspektif ini, kamu adalah spiritualitas ruh yang lagi mengalami pengalaman manusia. Bukan manusia yang punya ruh, bukan. Tapi sang ruh yang lagi berjalan, yang lagi mengalami perjalanan sebagai manusia. Berarti ruh berubah nggak? Enggak. Jadi ruh kalau tadi pakai analogi ini, ruh itu adalah space, mewadahi ruang. Ibu-ibu maaf ya, tempat kita sekarang kumpul lebih banyak ruang isinya atau ruang kosongnya? Maka dia adalah sumber kekosongan. Ini kalau nggak ada yang kosong susah kita. Pakai cincin, yang membuat cincin mahal, ruang isinya, ruang kosongnya. Nggak ada ruang kosong nggak jadi cincin atuh. Betul nggak? Donat, tahu donat? Disebutin donat karena ada ruang kosongnya nggak di situ. Baju bisa dipakai karena ada ruang kosongnya nggak di situ. Kita bisa menikmati lagu karena ada jedanya nggak di situ. Iya, maka esensi adalah terletak pada jeda dan kosong dan wadahnya. Itulah space gitu. Maka kalau kita jadi manusia ruang, manusia yang meruhani, mau apapun aksesoris dunia, silakan. Udah nggak sibuk lagi. Kenapa? Aku ruangnya kok. Tapi kalau susah, kalau nggak di level ini, sibuknya di sini nih. Sensitif, baper gitu. Ya, itu nggak?
judgment, ngerasa lebih baik, ngerasa lebih soleh, ngerasa paling surga. Belum ruang itu mah, Bu. Itu baru jadi aksesoris. Maka hidup itu di sini nih. Di sini semuanya aksesoris hidup. Maka ini semua disebut dunia. Ini disebut akhirat. Dan ini nanti nggak ngomongin tempat dong. Supaya kita menyadari bahwa semua konteks ini mengajarkan aku untuk kembali kepada diriku yang sejati. Mengajarkan aku untuk menjadi manusia ruang yang siap meruangi apapun kehidupan gitu. Nah, Idul Fitri adalah kembali menjadi ruang. Melepaskan semua kebencian, kedengkian, semua nih yang ada di sini nih, aksesoris. Supaya tidak melekat, karena sesuatu yang melekat memberatkan. Jadi beban. Maka takwa paling terakhir disebut memaafkan. Jadi kalau nggak punya skill memaafkan, susah jadi manusia ruang. Maka memaafkan bukan kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku layak bahagia gitu. Karena aku begitu memaafkan, aku lagi melepas yang melekat. Berarti kalau melepas yang melekat, jadi manusia ruang nggak kira-kira? Iya. Maka yang terakhir, 1 humble, 2 penerimaan 100%, 3 tenang, yang keempat menjadi manusia ruang. Berarti pandai untuk letting go nggak? Iya. Nggak dipegang terus. Contoh. Sifat alamiah pikiran, Ibu kita tahu ya, manusia itu dikasih bekal sama Allah top banget 2 alat yang membedakan dari siapapun dan apapun. Makhluk ini ya. Unik. 1 namanya memori. 2 namanya imajinasi. Nggak ada memori, nggak ada imajinasi, kita akan sulit menjadi co-kreatornya Tuhan. Nggak bisa. Semua benda yang ada di rumah ini, semua asalnya ada di dalam imajinasi. Betul nggak? Makanya kalau nanti Allah bilang, aku akan menjadikan khalifah, aku akan menjadikan wakilku untuk menciptakan. Contoh, yang bikin kursi siapa, Bu? Tukang kursi. Tukang kursi menciptakan nggak? Enggak, merakit. Karena kayunya dia nggak bikin. Betul nggak? Yang menumbuhkan kayu Allah, yang merakit adalah tukang kayu. Berarti kerjasama nggak? Itu namanya khalifah. Makanya disebut kami menciptakan. Ada kata kami nggak kira-kira? Berarti teamwork gitu kira-kira. Paham ya? Nah, nanti kita ngomong. Makanya nanti di Quran itu ada kata-kata holikun, ada kata-kata jailun, ada menciptakan dan menjadikan. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, sekarang kita balik nih ke sini. Ulang ya, balik nih. Berarti kalau kita ngelihat dari proses ini semua, 1 kita dikasih memori, 2 dikasih imaji. Pikiran kita itu kayak monkey mind, Bu. Loncat-loncat gitu, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Memori yang harusnya tempat penyimpanan data, hidup di memori lagi. Sok, mohon maaf ya, ada nggak orang sekarang kasusnya 5 tahun yang lalu ketemu masih sakit hati 5 tahun lalu gitu, ada nggak begitu, Bu? Berarti kalau dia sakit hati dengan sesuatu yang udah terjadi, dia hidup di masa lalu atau di saat ini? Selesai. Gitu. Bu, saya mau nanya, masa lalu bisa dirubah nggak? Bisa. Lah, karena masa lalu itu mengandung fakta dan makna. Di memori, di masa lalu ada fakta, ada faktanya bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Yang bisa dirubah adalah makna. Betul nggak? Contoh nih, dulu ibu sebel sama orang ini 5 tahun yang lalu, udah belajar gini, sudah tidak memaknai orang ini sebel nyebelin nggak? Dia adalah guru kesabaranku, gitu. Bukan orang nyebelin lagi. Karena kalau nggak ada dia, aku tidak menjadi orang yang sah. Faktanya sama nggak? Gitu-gitu juga. Tapi makna yang sudah berubah membuat memori tetap di tempatnya, gitu.
Paham? Nanti kalau nggak loncat ke memori kemana coba? Imajinasi. Aduh nanti gimana ya? Nanti gimana? Dikit-dikit, aduh nanti kalau. Loncat ke depan, ke belakang, depan, belakang. Akhirnya apa? Dia susah dan sulit untuk hadir utuh di sini saat ini. Nah maka ketenangan itu akan tercapai kalau kita sudah menyentuh titik sekarang. Ibu detik ini ada masalah nggak? Nggak ada. Orang ibu lagi nggak mikirin. Nah pulang dari sini baru keluar lagi tuh, gitu. Kenapa? Loncat belakang, depan, belakang. Kan dari tadi khusyuk nih ceritanya. Meskipun khusyuknya juga mungkin loncat-loncat sih, mungkin. Ya. Karena kan nature-nya pikiran begitu gitu. Oke? Sip ya? Ini kita belum ngomongin Syawal nih. Iya, Idul Fitri juga masih opening lah, nggak apa-apa ya. Ingat Bu, Syawal itu artinya peningkatan. Berarti kalau peningkatan ada improvement nggak di situ? Sip. Makanya kenapa ada puasa Syawal coba? Supaya habis 30 nggak langsung berhenti makan lagi banyak gitu, enggak. Jadi rem dulu, rem. Nah, nanti dikawal pakai Senin Kamis, dikawal pakai puasa tengah bulan. Nanti ketemu lagi Ramadan gitu. Ingat ya, bulan Ramadan 30 hari, tapi meramadankan diri 365 hari. Kesimpulan, yuk ibu-ibu, apapun yang kita sekarang menjadi obstacle dalam hidup, mau itu apapun yang ada di memori, di imajinasi, di pikiran, tidak ada orang yang bisa nolong kita untuk menenangkan batin kita, tuh nggak ada. Maka jangan nyimpen remote control bahagia kita di orang lain, udah gitu aja. Jangan pengen aku bahagia kalau kamu udah gini, aku bahagia kalau kamu mau bahagia sendiri aja, banyak banget kategorinya gitu. Ya. Udah jangan banyak kategori lah gitu kira-kira. Sesaat kita mengambil kontrol itu semua, kita akan menjadi bahagia tanpa syarat. Dan kalau pakai bahasanya Allah Sang Rahman Rahim, indikator parameter orang yang Idul Fitri sejati adalah dia memiliki unconditional love. Welas asih tanpa kategori. Artinya saat unconditional love itu terjadi, disitulah sang fitrah, karena si ruh ini alamiahnya adalah Rahman Rahim. Welas asihnya Allah. Oleh karena itu, yuk tingkatkan welas asih, karena saat kita ada di wilayah welas asih, kita sedang menuju kepada fitrah. Sip? Oke? Paham Bu? Get something ya? Terakhir, paling terakhir. Tadi terakhir, ini terakhir banget. Ya. Ibu-ibu nggak harus ngerti semuanya, nggak harus. Tapi fokuslah yang dari tadi kira-kira yang membuat dirinya bertumbuh. Udah fokus di situ aja. Dari semuanya ada titik yang kira-kira cep. Nah fokus aja di situ. Nggak harus semuanya ngerti, nggak. Ya. Karena sesaat kita fokus kepada yang menumbuhkan kita menumbuhkan pada titik fokus yang kita sedang butuhkan. Kenapa? Karena wadahnya pasti beda-beda gitu. Oke? Sekali lagi, tidak ada yang bisa merubah apapun kecuali diri sendiri. Hatur nuhun. Cukup? Ada pertanyaan? Tadi banyak itu sifat-sifat Allah yang feminin itu ya. Pak. Nah, sedikit bisa dijelaskan nggak? Oh iya, gini. Dalam perspektif tasawuf, Allah itu memiliki dua kategorial, ada Jamal, ada Jalal namanya. Jalal itu maskulin, Jamal itu feminin. Maka Rahman Rahim itu femininnya Tuhan gitu. Tapi gagah, berkuasa, Malik itu maskulinnya Tuhan gitu. Makanya dalam perspektif ini Jamal dan Jalal itu selalu menyatu gitu. Gitu Bu. Bu, Allah maha menghukum nggak? Iya dong. Allah maha berkehendak nggak? Itu jamalnya dia. Tapi di satu sisi dia maha welas asih juga nggak? Itu femininnya dia. Nah, yang keren, ya. Allah memperkenalkan dirinya, maskulinnya dulu, femininnya dulu. Femininnya dulu. Bu, saya mau nanya, suka baca surat Anas nggak?
Kenapa Rob nomor 1 baru Malik baru Ilah? Kenapa nggak Malik nomor 1? Karena Rob itu artinya mendidik, dan mendidik itu dia mengeluarkan femininnya dia. Iya. Jadi Allah begitu mengeluarkan feminin, dia mau dikenal bukan karena perkasanya, tapi karena welas asihnya. Keren nggak, Bu? Jadi ibarat kata ada jenderal bermasalah, dia nggak ngeluarin pangkatnya dulu, udah kita damai dulu deh, macem-macem, baru pangkat keluar gitu. Paham ya? Nah ini kalau bandel-bandel nih makhluk-makhluknya baru Malik gitu, lebih bandel lagi baru Ilah gitu kira-kira. Tapi tetap awal mulanya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Maka di Asmaul Husna Rahman Rahim 1 2 gitu. Gitu. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ibu silakan. Apakah itu suatu tradisi memakai jilbab? Jilbab. Tradisi atau memang keharusan? Iya. Aduh, saya susah jawabnya ya sekarang ya. Iya. Mau jawab jujur gimana, jawab nggak jujur gimana gitu. Tapi gini, Bu. Gini. Nanti kita bahas satu sesi. Apa bedanya jalaba, kerudung, ya, hijab? Itu 3 hal itu punya perspektif yang berbeda. Tapi saya mau ngambil satu statement. Nanti kita jawab detail ya, Bu ya. Statement saya begini aja. Orang yang tidak berjilbab nyinyir sama orang yang jilbab. Orang yang berjilbab nyinyir sama yang tidak berjilbab. Artinya yang pakai nyinyir sama yang enggak. Yang enggak nyinyir sama yang pakai. Intinya dua-duanya norak. Udah gitu aja ya. Nah, itu aja dulu, Bu, gampangan sementara ya. Betul. Iya, betul, Bu. Nanti detailnya. Karena gini, ini di zaman Yahudi juga pakai. Iya, namanya mantila. Sama aja. Jadi kalau sekarang merasa udah berkerudung, nah di sini bukan itu poinnya gitu. Cuman kalau saya jawab sepotong, nanti nggak enak gitu. Nanti kita jawab full set gitu kira-kira. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta itu adalah levelnya isinya para bahwa yang isinya antara teman